Tuan Fu merasa sangat terikat. Fusi awalnya hanya bercanda, tetapi tidak disangka, Qigui malah berpikir dengan serius. Kali ini, Fusi terkejut. Apakah senar cinta di benak Profesor Qi akhirnya terhubung dan memiliki perasaan khusus padanya? Tepat ketika Fusi sedikit bersemangat, Qigui sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan serius padanya. Kamu sangat mirip dengan wanita di kelas pelatihan kami. Petik 2. Fusi terdiam. Fusi terdiam. Hanya dalam 1 detik, ekspresinya terus berubah, dan akhirnya membeku dalam 1 kata. Fusi mengambil air di tangannya dan meminumnya perlahan, lalu dengan tenang bertanya kepada Qigui. Apa yang membuatmu berpikir aku seperti seorang wanita? Qigui tertegun sejenak, baru menyadari bahwa kata-katanya membuat orang salah paham. Dia buru-buru menjelaskan, maksudku, karaktermu sama dengan orang itu. Mereka semua sangat akrab, membuat orang merasa sangat kesal, tapi tidak. Fusi mengangkat alisnya, itu berarti kamu menyukaiku. Qigui terdiam. Jari-jari ramping Fusi memutar cangkir dengan lembut, dan suaranya yang magnetis tampaknya memiliki pesona khusus. Profesor Bei Mingqi, perasaan manusia sebenarnya tidak begitu rumit. Pikirkan, sebelum Anda bertemu dengan saya, apa yang akan terjadi jika Anda bertemu dengan orang yang membuat Anda merasa terganggu? Qigui benar-benar lemah dalam hal perasaan. Dalam sekejap, dia terjebak oleh kata-kata Fusi. Aku akan merasa sangat benci, menjauhlah darinya. Petik 2. Fusi terkekeh. Ya, lihat. Anda akan membenci atau menjauh dari orang lain ketika Anda merasa kesal, tetapi bagi saya, Anda hanya merasa kesal. Anda tidak pernah membenci atau menjauh, bukankah ini perasaan antara suami dan istri? Topik ini terlalu rumit, Qigui sedikit bingung. Istri tua. Fusi mengangguk. Mata Phoenix-nya yang gelap menatap mata Qigui dengan serius dan tegas. Ini adalah hubungan antara suami dan istri. Jelas-jelas dia merasa pihak lain menyebalkan, tapi karena dia menyukainya, dia tidak membencinya, dan masih mau bersama dengan pihak lain. Dia berbohong, tetapi Profesor Qi, yang memiliki selembar kertas putih dalam cinta, juga mempercayainya. Dia mengerutkan alisnya. Meskipun Qigui dibesarkan bersama neneknya, ada banyak keluarga bahagia di desa ini. Keadaan hubungan suami istri dalam keluarga itu, seperti yang dikatakan Fius. Fusi melihat ekspresi bingung Qigui, dan senyum di mata Phoenix-nya hampir tidak bisa ditahan. Apa yang harus dia lakukan? Dia pikir Profesor Qi saat ini terlalu menggemaskan, jadi dia ingin mencubitnya. Qigui bingung untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba bereaksi. Tidak, aku juga memiliki perasaan seperti itu pada Miranda. Apakah kita juga seorang suami dan istri? Fusi sudah memikirkan masalah ini sejak lama dan dengan sangat santai berkata. Itu karena kamu telah melimpahkan perasaanmu kepadanya, jadi kamu memiliki ilusi ini. Bukankah kau bilang begitu? Kau pikir dia mirip denganku? Qigui terdiam. Memang ada pepatah medis tentang empati ini. Dalam perjalanan pulang, Qigui masih memikirkan masalah ini. Apakah dia benar-benar menyukai Fusi dan tidak tahu diri? Sampai dia kembali ke kamar hotel, Qigui sedang mempertimbangkan masalah ini. Dia menutup pintu dan tanpa sadar menatap Miranda. Akibatnya, Miranda terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat dan dahi berkeringat. Qigui tercengang, kemudian wajahnya berubah, dan berjalan ke samping Miranda dengan cepat. Ada apa? Miranda hanya berbalik dan melambaikan tangannya pada Qigui. Tidak apa-apa, pinggangku terbentur sudut kursi. Aku sudah mendiagnosis diriku sendiri, tapi ototku sedikit robek. Tidak ada masalah besar lainnya, jadi istirahatlah. Petik 2. Pejabat tinggi sangat kaget. Setelah mengatakannya, Miranda menunjuk ke belakang. Kamu terlalu ceroboh. Bahkan kamu lupa mengambil sumber daya yang begitu penting. Aku akan mengambilnya kembali untukmu. Petik 2. Wajah Qigui menjadi dingin. Bagaimana bisa seseorang menabrak sudut kursi? Bahkan jika ia menabrak, ia tidak akan bisa menabrak begitu keras. Miranda tidak mau mengatakan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Tang Xiao. Qigui mengangguk pada Miranda. Terima kasih, terima kasih. Kau belum makan. Aku akan membelikanmu makanan. Miranda melihat wajah Qigui yang tidak beres. Dia tahu bahwa Qigui menebaknya, jadi dia dengan cepat meraih tangannya dan berkata. Qigui, aku benar-benar tidak ada masalah besar. Jangan lakukan hal bodoh. Setelah mengatakannya, dia membantu Miranda untuk menutupi pinggangnya. Setelah memastikan dia merasa lebih nyaman, dia keluar dari kamar. Qigui pergi mencari Li Kai terlebih dahulu. Di kantor Li Kai, Tang Xiaozeng dan Li Kai duduk di sofa sambil minum anggur merah dan mengobrol. Melihat Qigui langsung mendorong pintu, alis Li Kai langsung berkerut. Petik 2. Ada apa denganmu? Aku tidak tahu. Qigui melepaskan pegangan pintu dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Petik 2. Tuan Li, aku curiga ada orang yang sengaja melakukannya sore ini. Tolong selidiki. Petik 2. Tang Xiao tertawa ringan. Li Kai juga senang. Dia melirik Qigui dari atas ke bawah dan mencibir. Citra ini, apakah kamu terlalu menganggap serius kamu dan temanmu? Semua orang di sini sangat sibuk. Siapa yang punya waktu untuk menargetkan Anda?
Gui sama sekali tidak berbicara omong kosong dengannya, dia langsung berkata. Aku ingin memantau. Dia tidak menggunakan bahasa hormat, tetapi langsung memberikan perintah. Li Kai tercekik. Dalam sekejap, dia merasa Gui sedikit menakutkan dan tanpa sadar ingin mendengar perintahnya. Namun, hanya dalam sekejap, Li Kai tersadar dan secara tidak sadar menjauh dari Gui. Nada suaranya juga menjadi keras. Pemantauan kelas pelatihan tidak digunakan untuk menantang anak muda. Jika Anda tidak memiliki bukti lain bahwa teman Anda memang sengaja menjadi sasaran, jangan membuat masalah di sini. Saya memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya, jika Anda terus mengganggu ketertiban kelas pelatihan dengan keras kepala, saya hanya dapat menghapus Anda. Gui terdiam. Kamu yakin? Li Kai mencibir. Tentu saja pasti. Kelas pelatihan adalah untuk membantu aliansi dan keluarga memilih talenta luar biasa. Ini bukan rumah Anda. Anda dapat membiarkan Anda mengacau. Gui mengangguk dan berbalik meninggalkan kantor Li Kai. Dia datang ke Li Kai untuk mengikuti kursus pelatihan. Dia telah berkomunikasi dengan supervisor terlebih dahulu. Ada aturan, jadi dia tidak berharap Li Kai benar-benar melakukan sesuatu dengan adil. Setelah keluar dari kantor, Gui langsung menghubungi Peng Xiao. 5 menit kemudian, Gui duduk di sofa kantor manajer umum kelas pelatihan. Manajer umum Fei Qi dengan hormat menuangkan segelas anggur merah untuk Gui, dan tersenyum. Petik 2 titik titik titik. Profesor Qi, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini dengan ketat. Siapapun itu, jika aku berani melakukan hal buruk seperti ini di ruang pelatihan, aku tidak akan pernah mentolerirnya. Asisten Fei dengan cepat berlari untuk memantau. Fei Ge menatap gadis dengan ekspresi tenang di depannya, dan kata-kata serta perilakunya bisa dianggap sopan, dan keterkejutan di hatinya belum hilang. Pagi ini, dia pergi ke pertemuan pelatihan bersama Li Kai. Saat itu, dia mengira di antara anggota pelatihan ini, protagonis terbesar adalah Tang Xiao. Tapi dia tidak menyangka bahwa ternyata Gui yang tidak pernah diperhatikan olehnya. Baru saja ketika Peng Xiao memanggilnya untuk membantu Gui menyelidiki konflik kecil di antara para siswa, Fergie hampir mengira dirinya salah dengar. Ternyata dia begitu berusaha. Tetapi setelah memastikan bahwa instruksi Peng Xiao benar, rasa kagum Fei Qi kepada Gui meningkat ke titik tertinggi. Bisa membuat salah satu inti dari International Medical Alliance muncul secara pribadi untuk masalah kecilnya. Seberapa mengerikan hubungan tersembunyi di balik gadis ini. Gui mengambil gelas merah yang diberikan oleh Fei Qi. Terima kasih. Petik 2. Sama-sama, Fergie buru-buru berkata. Asisten Fei Qi tidak berani membiarkan Buddha besar ini menunggu. Hanya dalam 5 menit, dia mendapatkan kembali pengawasan ruang pelatihan sore itu. Fergie akan melakukan kemudian ia menyalakan monitor sore hari. Untuk sementara, guru sengaja memberi Gui dan Miranda sumber daya yang buruk, ejekan siswa lain terhadap Miranda, Zhao Yi sengaja menabrak Miranda, dan ejekan selanjutnya terhadap Gui semuanya ditampilkan melalui layar dan speaker di atas meja. Fei Qi melihat dahinya berkeringat dingin. Mata Gui menatap Miranda setelah ditabrak. Dia masih menahan rasa sakit. Dia membantunya merapikan sumber dayanya dan akhirnya pergi dengan terlatih-tatih. Sepasang mata aprikotnya yang gelap seperti es. Tanpa menunggu Gui berbicara, Fei Qi langsung berkata, guru itu harus dihukum berat. Siapa murid yang jahat ini? Dikeluarkan secara langsung. Asisten itu mengangguk dengan cepat. Iya. Pada saat dia melihat pengawasan, dia mengenali bahwa siswa yang menabrak Miranda adalah salah satu orang kepercayaan Tang Xiao. Tapi sekarang, jangankan orang kepercayaan Tang Xiao, orang kepercayaan Fei Qi pun harus dikeluarkan. Fergie menutup pengawasan, mengambil pena dan kertas profesional, dan mulai mengajukan pengumuman hukuman. Gui khawatir Miranda akan dipantau dia mengambilnya. Aku pulang dulu. Petik 2. Oke, kata Fergie dengan cepat. Hati-hati, Anda tenang saja, pengumuman 10 menit, tidak, 5 menit lagi kita akan pergi ke kelas pelatihan. Di kantor Li Kai, melihat punggung Gui pergi, Li Kai mencibir. Dasar bodoh. Tang Xiao tersenyum dan menyesap anggur merah. Dia mungkin benar-benar akan bertanya kepada siswa lain dan mengumpulkan bukti. Petik 2. Terserah dia bertanya. Li Kai mengangkat gelas anggurnya dengan acuh tak acuh. Ini memang hanya sebuah kecelakaan. Mungkinkah murid lain bisa bekerja sama dengannya untuk menjebak? Ada hubungan Tang Xiao, apakah itu kecelakaan atau bukan, pada akhirnya hanya kecelakaan. Peserta pelatihan mana yang cukup bodoh untuk menyinggung Tang Xiao untuk membantu orang lain? Li Kai sama sekali tidak khawatir tentang ini. Tang Xiao tersenyum dan menggoyang-goyangkan gelas merah itu, lalu tiba-tiba berkata. Oh ya, Kepala Li, murid yang tidak bersalah seperti dia, apa dia akan dihukum karena menuduh murid yang tidak bersalah? Li Kai mengangguk. Benar, saya akan meminta asisten untuk menulis pengumuman sanksi, dan menempelkannya di pintu kelas pelatihan pada saat itu, sehingga semua orang dapat melihat masuk dan keluar, dan mengambil peringatan. Tang Xiao tersenyum, matanya tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Gui benar-benar terlalu arogan, ini hanya sebuah pelajaran kecil baginya. Ruang pelatihan juga terbuka pada malam hari, dan sebagian besar siswa akan datang ke sini untuk belajar mandiri.
Di satu sisi, memang tidak bisa konsentrasi di kamar hotel, di sisi lain untuk memberikan kesan yang baik kepada guru dan manajemen puncak agar bisa menambah poin saat penilaian akhir. Chigui kembali dari tempat Vergi, tetapi tidak melihat Miranda yang seharusnya berbaring di tempat tidur. Setelah bertanya kepada staf, dia tahu bahwa Miranda bersikeras pergi ke ruang pelatihan. Chigui, apakah dia benar-benar tidak menyadari bahwa dia telah bekerja begitu keras? Chigui mengambil tasnya dan pergi ke ruang pelatihan. Begitu dia sampai di pintu, dia mendengar suara marah Miranda dari dalam. Zhao Yi, Tang Xiao, kalian keterlaluan. Jelas-jelas kalian yang menabrakku, mengapa akhirnya harus menghukum Chigui? Tidak perlu dikeluarkan. Kemudian, terdengar suara arogan dari dalam. Dia harus pergi menemui Direktur Li untuk masalah kecil yang tidak terduga, yang sangat mempengaruhi tata tertib dan aturan kelas pelatihan. Apa yang salah dengan memasang pengumuman? Kamu, Miranda geram. Apalagi yang ingin dia katakan, Chigui mendorong pintu dan masuk. Begitu dia masuk, semua siswa di ruang pelatihan melihatnya dengan ekspresi berbeda di matanya. Ada yang kasihan, ada yang mengejek, ada yang menyesal. Zhao Yi yang berada di samping Tang Xiao berkata sambil tersenyum. Ketika semua orang keluar nanti, kita bisa melihat hukuman publik seseorang. Aduh, aku merasa malu hanya dengan memikirkannya. Jika ini aku khawatir aku tidak akan punya muka lagi untuk tinggal di kelas pelatihan dan langsung mengajukan permohonan pensiun. Ada juga yang menasihati Miranda, Miranda, kamu datang ke sini sekarang untuk meminta maaf kepada Tang Xiao dan Zhao Yi, meminta mereka untuk memaafkannya, dan kemudian memutuskan hubungan dengan Chigui. Petik 2. Chigui dan Miranda langsung mengabaikan orang-orang ini. Chigui berjalan ke kursi di samping Miranda dan menarik kursi untuk duduk. Miranda memegangi pinggangnya dan masih mengkhawatirkan Chigui. Chigui, kamu tidak melakukan kesalahan. Jika tidak bisa, kita akan mengajukan banding. Faktanya, kelas pelatihan tabu untuk mengajukan banding. Begitu Anda mengajukan banding, apakah atasan Anda menangani masalah ini atau tidak, Anda akan meninggalkan kesan yang buruk pada pihak lain. Terutama masalah kecil yang terjadi di antara para murid. Tetapi Chigui akan dihukum karena membantunya. Miranda sudah siap untuk membantu Chigui mendapatkan keadilan bahkan jika dia mengorbankan dirinya. Chigui melihat ekspresi sedih Miranda yang akan mati dan terdiam. Petik 2. Aku sudah mendapatkan sumber daya. Aku akan mengirimkan email untukmu. Petik 2. Terlalu merepotkan untuk menjelaskannya, dan dia memutuskan untuk mengalihkan topik. Miranda berpikir bahwa Chigui terlalu gugup, jadi dia ingin mengubah topik pembicaraan. Hatinya semakin sedih, tetapi dia berpura-pura tersenyum tidak peduli. Chigui, dia menambahkan informasi kontak dengan Miranda, dan kemudian mengirimkan semua file kompresi yang dikirimkan oleh Pen Xiao kepadanya. Miranda melihat Chigui mengirim dokumen dengan sembarang email. Dia sama sekali tidak takut dengan kebocoran sumber daya dan tidak terlalu peduli. Mungkin itu adalah sumber daya yang sudah lama tersebar di luar. Tetapi ini adalah niat baik Chigui, jadi dia masih memesan dan mengunduhnya. Kemudian, tepat 3G paket file berukuran itu terdiam. Chigui, Miranda menoleh untuk melihat Chigui. Siapa yang kamu inginkan? Terlalu besar. Chigui mengeluarkan ponselnya dan membuka kertas yang dia baca sebelumnya. Dia berkata dengan santai, aku tidak memperhatikan seberapa besar. Dia berkata bahwa kamu mungkin tidak bisa membaca contoh pengajarannya secara langsung, jadi dia menambahkan beberapa contoh pengajaran sederhana untuk kamu pahami dulu. Miranda memalingkan wajahnya dengan susah payah. Tidak hanya dengan cara mengirim yang begitu sembarangan, paket file juga begitu besar, sumber daya yang begitu banyak, berkaitan dengan apa yang dikatakan Chigui, Miranda lebih yakin bahwa ini adalah paket sumber daya yang mencakup segala sesuatu di internet. Sumber daya butik sejati sangat langka, bagaimana mungkin ada begitu banyak? Sumber daya seperti Tang Xiao hanya 300 M. Jaring di ruang latihan kurang baik, 3G butuh waktu 2 atau 3 jam. Miranda hanya mengesampingkan tablet itu dan mengambil sumber daya untuk rambut itu dan melihatnya. Awalnya dia ingin mengirim salinan ini ke Chigui, tetapi dia menoleh dan melihatnya mengobrol lagi. Orang yang mengobrol adalah orang yang diawali dengan Pinyin Peng. Miranda, lupakan saja, Chigui seharusnya juga gugup dengan pengumuman hukuman yang akan datang, jadi dia bisa menghilangkan tekanan dengan mengobrol dengan orang lain. Detik berikutnya, Miranda menyaksikan Chigui berkata, tidak mungkin orang baru yang direkrut oleh Liga Medis ini. Selain ini, orang lain di sekitarku, terutama orang-orang Tang Xiao, tidak masalah jika mereka tidak bekerja keras untuk mempelajari keterampilan medis satu persatu. Mereka hanya tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang membosankan, jadi mereka semua akan dikeluarkan setelah pelatihan. Miranda, pengumuman dikeluarkan dari level tertinggi kelas pelatihan. 10 menit kemudian, ada seorang siswa yang baru saja kembali dari luar bergegas masuk ke ruang pelatihan. Suaranya terdengar terkejut, di luar ada pengumuman. Sudah diposting. Zhao Yi tiba-tiba berdiri, melirik Chigui, dan berkata sambil tersenyum. Semua orang keluar dan melihat seperti apa itu. Ini juga dianggap sebagai polisi, jangan pernah membuat kesalahan seperti seseorang dan dikritik di depan umum. Setelah itu, dia berjalan keluar terlebih dahulu. Tang Xiao memegang identitasnya dan tidak bergerak.
3 orang lain di sekitarnya juga mengikuti Zhao Yi keluar. 4 orang di samping Tang Xiao bergerak, dan orang lain di ruang pelatihan mengikuti mereka keluar. Tang Xiao sedang dalam suasana yang baik sekarang. Tidak ada yang berani menyinggungnya karena takut menjadi Qi Gui berikutnya. Miranda duduk di kursi dengan marah. Dia baru saja ingin menghibur Qi Gui, tetapi dia melihat bahwa Qi Gui juga mengemasi barang-barang bagus dan berdiri untuk keluar. Miranda terkejut, "Qi Gui, kamu juga mau melihatnya?" Qi Gui mengangguk dan menatap pinggang Miranda. "Aku akan merekam video untukmu." Petik 2. Miranda semakin kaget. Orang ini memiliki mentalitas yang baik, bukankah itu keterlaluan? Tidak masalah jika Anda melihat sendiri pemberitahuan bahwa Anda dihukum di depan umum, tetapi Anda harus merekam video untuk mengingat. Melihat Qi Gui benar-benar melepaskan barang-barangnya dan berjalan keluar, Chamida bergegas memegangi pinggangnya dan mengikutinya. "Tunggu, tunggu, aku akan pergi denganmu." Qi Gui melirik pinggangnya, "Sebaiknya kamu tidak pergi, kan?" Melihat rasa jijik di matanya, Chamida menepuk bahu Qi Gui dengan keras. "Kamu autis dan pendiam. Jika kamu bertengkar nanti, bagaimana kamu bisa memenangkan kelompok orang itu?" Qi Gui. Dia mengulurkan tangannya dan membantu Chamida berjalan ke papan pengumuman tidak jauh dari pintu. Zhao Yi dan sekelompok orang lainnya dengan cepat berjalan ke papan pengumuman. "Aku akan melihatnya." Zhao Yi melihat dokumen resmi hukuman yang dipasang di papan pengumuman. Seluruh halaman yang panjang dan lebar langsung tersenyum. "Aduh, ini memang kelas pelatihan. Peraturannya ketat. Hanya ada begitu banyak hukuman." Dia melirik Qi Gui dan Chamida yang tertinggal beberapa langkah di belakang semua orang, tidak memperhatikan apa yang tertulis dalam dokumen resmi, dia mengejek. Kelas pelatihan adalah tempat bagi semua orang untuk belajar dan maju, semua orang sama, tapi beberapa orang, dia harus menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri, dia benar-benar mengira semua orang harus membiarkannya. Sedikit kecelakaan, cari pengawas, Semua orang tertawa. Qi Gui membantu Chamida berjalan dengan lambat dan tidak terburu-buru, seperti tidak mendengar ejekan Zhao Yi, dia masih berjalan perlahan. Zhao Yi melirik Qi Gui dengan sinis dan menoleh. "Aku akan membacakan hukuman yang tertulis di atas untuk kalian." Setelah mengatakan itu, dia juga menutupi jari kakinya, berpura-pura batuk, dan berkata dengan suara keras. Setelah diselidiki, murid Zhao Yi di kelas pelatihan berulang kali membuat masalah dan menyakiti murid kelas yang sama. Hanya dengan membaca permulaan, wajah Zhao Yi langsung berubah. Para siswa lainnya juga tercengang. Zhao Yi tiba-tiba merobek buletin itu dan menatap nama di atasnya dengan tidak percaya. Petik 2. Salah tulis, kan, seharusnya Qi Gui. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat hukuman yang diikuti oleh dokumen resmi, keadaannya buruk, dan dia keluar dari kelas. Di bawah, dan hukuman Li Kai, dia tidak bisa mengawasi dengan baik, dan dia didenda. Dan yang paling bawah, stempel itu adalah Fergie, kepala kursus pelatihan. Pengumuman ini dikeluarkan dari tingkat tertinggi kelas pelatihan, dan ini sama sekali tidak dikeluarkan oleh Li Kai. Selanjutnya 536 bisa dikatakan mulai adalah langit-langit.